Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call. Edisi hari ini, hari Senin, tanggal 30 Januari tahun 2017. Bersama dengan kami, tim research Philip Securities Indonesia. Seperti biasa, agenda kita hari ini ada 3, yaitu pembahasan mengenai IHSG, kemudian stock news, dan akan kami tutup dengan sesi tanya-jawab. Kemudian ada sedikit technical rekomendasi saham-saham pilihan kami untuk 1 pekan ke depan. Sebelum kita masuki agenda kita yang pertama, seperti biasa saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara maupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas dengan baik. Mohon konfirmasinya bisa diketikkan di kolom question yang tersedia. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG. Baik, untuk hari ini kami memproyeksikan IHSG akan bergerak flat atau sideways dengan kecenderungan melemah di support level 5286 dan juga resistance level 5335. Market driver untuk hari ini tidak banyak ya, karena sejumlah pasar saham di Asia masih tutup libur Imlek, seperti di Hong Kong, di Tiongkok, Malaysia, Korea, Singapura, Taiwan, dan juga Vietnam. Dari tingkat global kita melihat adanya penolakan secara global terhadap kebijakan imigrasi Presiden Trump yang menghentikan pelayanan imigrasi dari 7 negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Langkah ini mendapat kritikan tajam dari berbagai negara dan juga sejumlah korporasi-korporasi besar di dunia, dan juga langkah ini menambah risiko geopolitik dan juga perdagangan internasional, sehingga memberi tekanan pada nilai tukar US dollar. Dari sisi makroekonomi regional, pagi ini data penjualan retail di Jepang tumbuh 0,6% secara year on year di bulan Desember, setelah tumbuh 1,7% di bulan November. Ini tanda bahwa belanja konsumen mungkin akan semakin menguat di bulan-bulan mendatang. Kalau kita lihat secara 2016 secara 1 tahun penuh ya, itu retail sales atau penjualan retail masih turun tipis 0,6%. Ini akibat dari masyarakat di Jepang masih enggan untuk membelanjakan uangnya, karena memang pertumbuhan dari gaji itu sangat lambat, sehingga Perdana Menteri Shinzo Abe sudah meminta dunia usaha untuk menaikkan upah secara signifikan sehingga dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga. Selain itu juga hari ini Bank Sentral Jepang, Bank of Japan, memulai pertemuan kebijakan moneternya selama 2 hari, sehingga keputusannya akan dirilis besok ya. Itu diperkirakan kebijakan moneter akan tetap, yaitu suku bunga 0,1%, minus 0,1%, dan juga yield dari obligasi 10 tahunnya sekitar 0%. BOJ juga diperkirakan besok akan akan berusaha untuk menenangkan spekulasi bahwa BOJ akan menarik atau mengurangi stimulus moneternya. Ini terlihat dari minggu lalu ya, imbas hasil dari surat utang pemerintah Jepang sempat naik tajam setelah pada hari Rabu Bank of Japan tiba-tiba membatalkan lelang sunnya untuk tenor pendek. Ini memberi memberi investor sinyal jangan-jangan BOJ sudah mulai menarik stimulusnya. Jadi ini yang akan ditenangkan oleh BOJ besok dalam konferensi persnya.
Selain itu juga kalau kita lihat untuk minggu ini juga banyak sekali ya rilis data ekonomi yang penting. Uh, Kalau besok kan ada data BOJ, Rabunya tanggal 1 itu adalah rilis data manufacturing PMI di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sementara hari Kamisnya ada keputusan suku bunga dari Bank of England, dan hari Jumatnya ada rilis data November payrolls di Amerika. Biasanya kalau ada rilis data November payrolls, biasanya market bergerak cukup volatile minggu itu. Kita memasuki stok news kita untuk minggu hari ini. Yang pertama adalah Bumi Serpong Damai atau BSD. BSD membukukan penjualan pre-marketing sebesar 6,3 triliun rupiah untuk tahun 2016. Ini adalah 91,8% dari target sebesar 6,86 triliun. Angka ini juga merupakan penurunan sekitar 7,3% dari realisasi penjualan pre-marketing tahun 2015 yang sebesar 6,8 triliun. Yang kedua adalah Bank Mandiri atau BMRI. BMRI mengumumkan akan ekspansi usahanya di kawasan ASEAN. BMRI sedang mengkaji untuk membuka usaha di Filipina, Vietnam, dan juga Thailand. Yang ketiga adalah Pembangunan Perumahan atau PTPP. PTPP mencatatkan laba bersih 2016 sebesar 1,5 triliun atau tumbuh 36% dibandingkan pencapaian tahun 2015 yang hanya sebesar 845 miliar rupiah. Namun pendapatan ini turun 8% dari pencapaian tahun 2015. Yang terakhir adalah Bank Sentral Asia atau BBCA. BBCA mendirikan usaha patungan atau venture capital dengan BCA Finance, anak usahanya sendiri. Usaha baru ini akan bernama Central Capital Ventura dan akan menyediakan pendanaan untuk startup fintech. Demikianlah stok news kita hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan untuk mengisikan pada question box yang tersedia. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Seperti biasa, kami membatasi satu penanya itu maksimal 3 saham. Jadi mohon pengertiannya Bapak dan Ibu sekalian karena keterbatasan waktu. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Sebelumnya kami akan memberikan view kami terlebih dahulu untuk IHSG kita pada pergerakan hari ini secara technical view.
Baik, tampaknya ISG saat ini sedang tertahan di level supportnya kalau kita menggunakan Fibonacci retracement di kisaran level 5.301, which is tampaknya level ini cukup kuat untuk diuji oleh IHSG dan bisa kita jadikan sebagai level support untuk IHSG pada perdagangan hari ini. Resisten dari IHSG itu berada pada level 5.355. Kami melihat secara teknikal tampaknya ada sedikit kecenderungan hari ini IHSG kita akan mengalami penguatan tetapi cukup terbatas atau cukup moderat. Oleh karena itu harap hati-hati untuk pergerakan IHSG kita hari ini. Selanjutnya ada 3 rekomendasi saham kita hari ini, yaitu yang pertama AALI, di mana kalau kita perhatikan untuk saham AALI setelah mengalami pelemahan yang cukup signifikan selama kurang lebih 2 minggu bursa atau kurang lebih 10 hari bursa, di sini tampaknya ada peluang kita untuk melakukan bottom fishing, di mana tampaknya saat ini AALI sedang berada atau sedang menuju di area belinya atau area di mana banyak permintaan, which is itu di kisaran level 15.500 hingga level 15.700. Oleh karena itu, saran kami bagi Bapak dan Ibu yang ingin mencoba mengkoleksi saham AALI atau untuk bottom fishing, silakan boleh coba entry point di kisaran level 15.550 hingga 15.750 untuk entry point-nya di range sekian. Kemudian untuk cut loss atau stop loss itu berada pada level 15.400 atau garis yang berwarna merah ini. Sedangkan untuk take profit di sini tampaknya upside-nya cukup tinggi, mengingat pelemahan yang cukup dalam itu berada pada level 16.500. Kalau kita perhatikan di sini juga stokastik dari AALI ini sudah mengindikasikan jenuh jual. Oleh karena itu ada indikasi apabila saham AALI membentuk swing low, di sini ada kemungkinan saham AALI ini akan rebound menjadi bullish. Kemudian saham yang kedua yaitu saham Kalbe Pharma, di mana kalau kita perhatikan saham Kalbe Pharma di sini sedang membentuk pola symmetrical triangle. Bapak dan Ibu perhatikan garis yang berwarna hitam ini membentuk segitiga yang mengindikasikan suatu saham memang masih dalam tren sideways-nya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini kita bisa manfaatkan peluang di mana kalau kita lihat secara historical, setiap menyentuh garis yang berwarna hitam di bawah ini, saham Kalbe Pharma ini ada peluang untuk menguat kurang lebih 1-3 hari. Oleh karena itu bisa kita gunakan sebagai entry point apabila saham Kalbe Pharma ini sudah menyentuh garis yang berwarna hitam ini, which is itu berada pada level 1440 hingga level 1465 untuk entry point dari saham Kalbe Pharma. Sedangkan untuk level take profit dari saham Kalbe Pharma, Bapak dan Ibu bisa pasang di kisaran level 1540. Sedangkan untuk level stop loss-nya itu berada pada level 1420. Kemudian saham yang ketiga yaitu saham MPPA. Di mana kalau kita perhatikan, pergerakan dari saham MPPA memang masih dalam tren bearish-nya untuk mid-term-nya. Tetapi kita bisa manfaatkan peluang di sini karena kalau kita perhatikan level psikologis 1200 ini merupakan support yang cukup kuat dari saham MPPA. Di mana kalau kita perhatikan pada bulan Mei, awal bulan Mei tahun 2016 kemarin, level support 1200 ini merupakan support yang cukup kuat dari saham MPPA, kemudian akan memantul ke atas kembali. Oleh karena itu, kita bisa menjadikan level support ini sebagai level entry point, di mana tampaknya level ini merupakan demand zone dari saham MPPA, which is itu berada pada level 1180 hingga level 1230 untuk entry point dari saham MPPA. Dan apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki saham MPPA di harga demand zone ini, untuk take profitnya berada pada level 1330, sedangkan cut loss-nya yaitu berada pada level 1150.
saya pikir cukup untuk technical rekomendasi kita, di mana ada 3 rekomendasi saham kita untuk pekan ini, yaitu AALI, Kalbe Farma, dan MPPA. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama di sini dari Bapak Abdul Roma yang menanyakan untuk saham LPKR, INDF, dan ICBP. Baik Pak, untuk saham LPKR terlebih dahulu. Untuk saham LPKR setelah mengalami tren bearish yang cukup berkepanjangan, bisa kita katakan sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan akhir tahun 2016 kemarin. Tampaknya saat ini saham LPKR sedang berada dalam tren sideways-nya. Dan itu merupakan hal wajar, mengingat saham LPKR ini butuh konsolidasi terlebih dahulu, baru akan mengalami penguatan. Saran kami, apabila ingin masuk ke saham LPKR, silakan boleh coba masuk di kisaran level 700, which is ini merupakan support dari saham LPKR. Kemudian untuk level target price itu berada pada level 750 hingga level 760. Stop loss dari saham LPKR, Bapak bisa memasang 1-2 fraksi di bawah level 680. Mengingat apabila level support 700 ini di break ke bawah oleh saham LPKR, maka ada kecenderungan saham LPKR ini akan melanjutkan pelemahannya hingga ke level 500. Selanjutnya untuk saham INDF. Untuk saham INDF tampaknya saat ini sedang berada di level resistennya, which is itu di kisaran level 8.000 hingga level 8.150. Saran kami untuk tidak melakukan apa-apa 1-3 hari ke depan, kita tunggu dulu terlebih dahulu pergerakannya. Apabila saham INDF berhasil break level resisten ini, maka bisa kami sarankan untuk beli saham INDF. Tetapi apabila saham INDF ini malah mengalami koreksi, saran kami harap wait and see saja dan tunggu hingga terkoreksi ke level 7.200 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham INDF. Selanjutnya untuk saham ICBP. Untuk saham ICBP di sini tampaknya trennya masih dalam fase untuk mid term-nya ini masih dalam fase bearish, tetapi untuk short term-nya tampaknya sudah terkonfirmasi dalam fase sideways. Supportnya berada pada level 8.425 dan resistennya berada pada level 8.800. Saran kami apabila ingin masuk ke saham ICBP, silakan boleh coba entry di kisaran level 8.350 sampai dengan level 8.400 untuk entry point dari saham ICBP, di mana level itu merupakan support dari saham ICBP. Kemudian untuk target price itu kita bisa menggunakan EMA 100 dari saham ICBP, yaitu di kisaran level 8.700. Tapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham ICBP. Bapak bisa memasang 1-2 fraksi di bawah level 8.200. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rudi Hairudin yang menanyakan untuk saham The Gig dan saham BP. Baik Pak, untuk saham The Gig terlebih dahulu. Untuk saham The Gig di sini tampaknya sedang mengalami konsolidasi setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan, bisa kita katakan. Dan tampaknya ada peluang saham The Gig ini akan melanjutkan tren penguatannya. Oleh karena itu, saran kami apabila ingin Bapak coba masuk, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 80 hingga level 82. Which is tampaknya ini merupakan support dari saham The Gig dengan level target price itu berada pada level 90 hingga level 93. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham The Gig itu Bapak bisa memasang 1-2 fraksi di bawah level 75. Sedangkan untuk saham BP, tampaknya kita wait and see saja terlebih dahulu Pak. Kita tunggu hingga saham BP ini menyentuh EMA 20-nya atau garis yang berwarna merah ini.
baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BP. Mengingat garis yang berwarna merah ini bisa kita jadikan sebagai level support sekaligus level entry point dari saham BP. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tomita Rigan yang menanyakan fundamental untuk KF. Kemudian target price dari AALI dan Jasa Marga apakah sudah bisa masuk minggu ini? Baik Pak, untuk KF terlebih dahulu, untuk saham KF, kalau kita melakukan komparasi secara relatif valuasi, untuk rasio price to earning, price to EPS-nya, itu ada 3 saham, yaitu Inaf, KF, dan Kalbe Farma. Di mana kalau kita perhatikan untuk saham Inaf memang ini merupakan data yang ekstrim, mengingat PI-nya saat ini sudah berada di minus 190 kali. Minus itu menandakan perseroan itu membukukan kerugian. Oleh karena itu untuk saham Inaf kami menyarankan untuk dijauhi apabila memang profil resikonya untuk jangka panjang. Kemudian kalau disuruh memilih untuk Kalbe Farma dan KF, tampaknya kami harus memilih Kalbe Farma mengingat kalau kita lihat secara PE ratio, untuk Kalbe Farma saat ini PE-nya berada pada level 30, sedangkan untuk KF itu berada pada level 50. Jadi kalau kita bisa katakan untuk Kalbe Farma ini saat ini masih under value atau masih murah. Kemudian untuk AALI kami merupakan saham under coverage kami dengan level target price secara fundamental itu berada pada level 16.200 Pak. Untuk reportnya Bapak bisa membacanya di menu research, equity reports, terus search saham AALI. Kemudian untuk saham Jasa Marga, untuk saham Jasa Marga tampaknya saat ini sudah keluar dari pola symmetrical triangle-nya dan ada kecenderungan saham Jasa Marga ini akan melanjutkan pelemahannya. Oleh karena itu saran kami untuk tidak melakukan apa-apa terlebih dahulu untuk ke saham Jasa Marga. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ray Yosua yang menanyakan untuk saham Bumi dan saham Pegas. Baik Pak, untuk saham Bumi terlebih dahulu. Untuk saham Bumi memang kalau kita perhatikan saham Bumi ini belum mengalami koreksi sama sekali setelah mengalami penguatan sejak awal tahun 2017. Which is kalau kita hitung sejak awal tahun 2017 saham Bumi masih berada di kisaran level 250 dan sekarang atau sampai dengan penutupan Jumat kemarin itu sudah menyentuh level 505 which is sudah memberikan return 100% untuk saham Bumi. Tapi negatifnya kalau kita perhatikan sampai saat ini saham Bumi belum mengalami koreksi sama sekali walaupun itu koreksi minor. Oleh karena itu kalau kita bandingkan antara potensial upside dan potensial downside, tampaknya resikonya lebih besar daripada potensial upside-nya. Oleh karena itu saran kami untuk menghindari terlebih dahulu untuk saham Bumi, kita tunggu hingga saham Bumi terkoreksi hingga menyentuh level EMA 20-nya, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bumi. Kemudian untuk saham Pegas di sini kalau kita perhatikan, sini sudah terkonfirmasi membentuk swing low, dan ada peluang saham Pegas ini akan melanjutkan penguatannya hingga ke level 2.875. Kalau kita melihat dengan harga penutupan kemarin, which is itu di kisaran level 2.800, tampaknya upside-nya cukup kecil. Oleh karena itu saran kami kita wait and see saja, tunggu hingga saham Pegas ini apabila sudah berhasil break level resistennya di kisaran level 2.890 hingga 2.900, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Pegas. Untuk saat ini kami belum bisa menyarankan untuk masuk mengingat ada tampaknya resisten yang harus diuji terlebih dahulu oleh saham Pegas baru akan melanjutkan rally penguatannya. Demikian, Pak.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Leonard Nugroho yang menanyakan untuk saham Inco dan saham Bumi. Untuk Bumi sudah saya bahas tadi Pak, selanjutnya untuk saham Inco. Untuk saham Inco tampaknya saat ini sedang berusaha untuk membentuk swing low dan tampaknya sudah terkonfirmasi pada tanggal 23 Januari kemarin ada kecenderungan saham Inco ini akan mengalami rebound, which is itu hingga level resistennya yang pertama yaitu di kisaran level 2535. Apabila level resisten ini berhasil di break oleh saham Inco, maka ada kecenderungan saham Inco ini akan menutup gap yang terjadi pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 13 Januari kemarin. Oleh karena itu, saran kami apabila ingin coba masuk ke saham Inco, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 2320 untuk entry point-nya. Dengan level target price itu berada pada level 2500 hingga 2510. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham Inco 1-2 fraksi di bawah level 2250. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Bank BCA, Bank BRI, dan saham Pegas. Baik Pak, untuk Pegas sudah saya bahas, selanjutnya untuk saham Bank BCA. Untuk saham Bank BCA tampaknya hari ini sudah dibuka menguat di pre-openingnya itu di kisaran 1%, which is tampaknya ada resisten yang akan diuji oleh saham Bank BCA hari ini, which is itu di kisaran level 15.840. Oleh karena itu, saran kami kita wait and see saja. Kita tunggu hingga apabila saham Bank BCA berhasil break level resisten ini, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bank BCA. Untuk saham Bank BRI, di sini tampaknya sedang berusaha keluar dari zona sideways-nya untuk short term. Di sini kami telah menarik garis untuk support line dari saham Bank BRI dan kita bisa jadikan sebagai level entry point apabila saham Bank BRI ini sudah menyentuh garis yang berwarna merah ini. Saran kami kita tunggu hingga saham Bank BRI terkoreksi hingga ke level 11.540 hingga 11.590 untuk entry point dari saham Bank BRI. Kemudian untuk target price-nya berada pada level 12.250, which is itu merupakan swing high terakhir dari saham Bank BRI. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak M. Iqbal yang menanyakan untuk saham Astra Internasional. Baik Pak, untuk saham ASI di sini tampaknya trennya masih dalam fase sideways untuk short term. Masih bergerak di kisaran harga 7.900 hingga 8.250. Saran kami apabila ingin masuk ke saham ASI, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level supportnya, which is itu di kisaran level 7.930. Kemudian untuk take profit itu berada pada kisaran level 8.250. Sedangkan untuk level stop loss dari saham ASI 1-2 fraksi di bawah level 7.875. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Linda yang menanyakan untuk saham PNLF, Pakuwon, dan saham Sril. Baik, untuk saham PNLF terlebih dahulu, untuk saham PNLF di sini tampaknya sedang berada dalam fase sideways-nya, bergerak di kisaran harga 175 hingga 182. Kami menyarankan untuk wait and see saja, untuk tidak melakukan apa-apa. Kalau belum memiliki barang, kita tunggu terlebih dahulu hingga saham PNLF ini ada tanda-tanda pola pembalikan arah menjadi bullish, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham PNLF. Kemudian yang kedua yaitu saham Pakuwon. Untuk saham Pakuwon di sini tampaknya sedang berada di kisaran level support yang harus diuji. Support pertama which is itu di kisaran level 570. Saran kami
Apabila ingin coba masuk, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 570, tetapi tidak menggunakan 100% dari portofolio atau 100% dari alokasi dana untuk saham Pakuwon. Kita menyiapkan sisanya itu untuk average down apabila sudah terkoreksi hingga ke level 540, which is ini merupakan support terakhir dari saham Pakuwon. Dan apabila Bapak atau Ibu sudah memiliki barang di saham Pakuwon, level target price-nya itu berada pada level 625 untuk 1-5 hari ke depan. Selanjutnya untuk saham Sril. Untuk saham Sril tampaknya saat ini sedang mengalami pelemahan dan ada potensi saham Sril ini akan melanjutkan pelemahannya hingga ke level 225. Oleh karena itu saran kami untuk menghindari terlebih dahulu di saham Sril ini. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aldi yang menanyakan untuk saham Sril, Elmas, dan Garuda Indonesia. Baik Pak, untuk saham Sril sudah saya bahas barusan. Selanjutnya untuk saham Elmas dan Garuda Indonesia. Untuk saham Elmas di sini tampaknya kita tidak bisa menganalisa secara teknikal, mengingat candle yang terbentuk belum sempurna. Oleh karena itu kami juga tidak bisa menyarankan untuk masuk ke saham jenis Elmas ini, mengingat volatilitas yang cukup tinggi, kemudian resikonya tampaknya cukup besar daripada return yang ditimbulkan. Kemudian untuk saham Garuda Indonesia, untuk saham Garuda di sini tampaknya trennya masih dalam tren sideways-nya, masih bergerak di kisaran harga 336 hingga 355. Oleh karena itu saran kami, harap wait and see saja, kita tunggu hingga saham Garuda Indonesia ini mengalami atau ada tanda-tanda pembalikan arah menjadi bullish, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Garuda. Demikian Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Astuti yang menanyakan untuk saham Adikarya dan saham Mcor. Baik, untuk saham Adikarya terlebih dahulu, di sini tampaknya trennya masih dalam tren bullish, bisa kita katakan. Ada support yang harus diuji untuk saham Adikarya, yaitu di kisaran level 2070. Apabila level support ini berhasil di-break ke bawah oleh saham Adikarya, maka bisa kita katakan saham Adikarya ini sudah keluar dari tren bullish-nya. Oleh karena itu, saran kami apabila ingin coba masuk, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 2070 dengan level target price berada pada level 2200. Mohon dijaga untuk level stop loss-nya 1-2 fraksi di bawah level 2050. Sedangkan untuk saham Mcor, tampaknya setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan pada tanggal 16 Januari kemarin, saat ini saham Mcor sedang mengalami konsolidasi, which is bergerak di kisaran harga 193 sampai dengan harga 207. Saran kami, apabila ingin coba masuk, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 190 hingga level 192, karena tampaknya ada potensi saham Mcor ini akan melanjutkan penguatannya. Oleh karena itu, bisa buy on weakness di kisaran level tersebut, tetapi mohon dijaga untuk level stop loss-nya 1-2 fraksi di bawah level 185. Selanjutnya, pertanyaan dari Bu Alimi yang menanyakan untuk saham Waskita Karya. Untuk saham Waskita Karya di sini tampaknya masih dalam tren bullish-nya, tetapi kalau kita perhatikan, bullish yang terjadi ini tampaknya cukup terbatas. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Waskita Karya, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 2540 hingga level 2550, which is ini merupakan EMA 100 dari saham Waskita Karya. Dengan level target price itu kita bisa menggunakan swing high terakhir, yaitu di kisaran level 2650, dan stop loss-nya itu bisa dipasang 1-2 fraksi di bawah level 2500.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elis yang menanyakan untuk target price saham AALI tadi untuk rekomendasi kami. Tampaknya saat ini saham AALI sudah mengalami penguatan 0,8% untuk target price-nya, Bu, berada di kisaran level 16.500. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Edi Chandra yang menanyakan untuk saham ASRI dan SCMA. Untuk saham ASRI di sini tampaknya trennya masih dalam tren bullish bisa kita katakan, dan saat ini saran kami kita wait and see saja, kita tunggu hingga saham ASRI ini break level resistennya di kisaran level 415 baru bisa kami sarankan untuk masuk. Mengingat apabila level ini sudah di break, maka saham ASRI ini sudah terkonfirmasi sudah membentuk pola inverted head and shoulder, dan potensi kenaikannya atau potensi returnnya itu bisa mencapai hingga ke level 500. Selanjutnya untuk saham SCMA. Untuk saham SCMA tampaknya saat ini sedang tertahan di level resistennya, which is itu di kisaran level 2.950 hingga level 3.000. Oleh karena itu saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham SCMA. Kita perhatikan 1-3 hari ke depan, apabila sudah break level resisten tersebut, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham SCMA. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Junaidi Syukur yang menanyakan untuk saham Cepin. Untuk saham Cepin di sini tampaknya trennya masih dalam fase sideways, Pak. Masih bergerak di kisaran harga 3.100 hingga 3.245. Di mana kalau kita perhatikan tampaknya saham Cepin ini ada kecenderungan membentuk pola inverted head and shoulder, dan pola ini akan terkonfirmasi apabila saham Cepin ini sudah break level 3.250. Oleh karena itu saran kami kita wait and see saja hingga saham Cepin ini break level 3.250 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Cepin dengan level target price berada pada level 3.500 sampai dengan level 3.600. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Mike yang menanyakan untuk saham Telkom. Untuk saham Telkom di sini tampaknya trennya masih dalam fase sideways-nya. Untuk entry point dari saham Telkom kita bisa memasang di kisaran level 3.800, which is ini merupakan support dari saham Telkom. Dan apabila sudah memiliki barang di harga 3.800 nantinya, target price-nya itu berada pada level 3.990 hingga level 4.000. Demikian. Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai sejak 16 menit yang lalu, tampaknya kami akan mengakhiri Philip Morris Market Call untuk edisi hari ini. Oleh karena itu, terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morris Market Call edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.